Jakarta 17 Agustus 1945. Assalamualaikum Sobat Jalan-Jalan ID. Kali ini aku akan ajak kalian berwisata hemat sekaligus mengedukasi yang menjadi ikonnya kota Jakarta. Kalau kita jalan-jalan ke Jakarta tidak lengkap jika belum mengunjungi Monas. Monas merupakan ikon kota Jakarta yang menjadi destinasi wisata favorit. Tugu ini dibangun oleh Presiden Soekarno sebagai bentuk perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Dari pintu masuk, kalian akan diberikan kartu oleh petugas. Disimpan baik-baik ya untuk ditunjukkan ketika keluar nanti. Area parkirnya juga tersebar di beberapa titik, tapi favorit aku di Irti Monas ya. Kalian tinggal search aja di Google Map parkiran Irti Monas. Sepertinya Monas masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi wisatawan asing maupun wisatawan lokal. Ayo kita lihat keadaan Monas di tahun 2024. Dari pintu masuk terlihat beberapa penjual makanan dan souvenir oleh-oleh khas Jakarta. Yang wijen berapa bang? 15. Ini sama nggak sih ukurannya? Sama ya? Oh ini beda ya? Ini berapa kalau yang gini? Di video aku kali ini, aku akan ajak kalian untuk jalan-jalan menuju puncak Monas, melihat pemandangan kota di sekeliling Monas dari atas. Simak videonya dan ikuti aku hingga ke puncak Monas. Monumen yang terletak di Jalan Medan Merdeka ini dibangun pada 17 Agustus 1961 dan memiliki tinggi sekitar 132 meter. Nah, di sini adalah antrian shuttle bus untuk menuju pintu masuk Monumen Nasional. Dengan fasilitas shuttle bus gratis ini, kita bisa diantar langsung ke depan pintu masuk menuju museum atau kunjungan hingga ke puncak. Namun sayangnya shuttle bus ini tidak tersedia banyak, jadi kita harus sabar menunggu. Dari sini, jenis pengunjung yang ingin masuk ke dalam tubuh Monas bukan untuk berkeliling. Hati-hati saat melangkah turun, selamat berkunjung ke Tugu Monumen Nasional. Nah, sekarang kita sudah sampai di depan pintu masuk. Sayangnya, menurut aku, untuk menuju ke arah pembelian tiket, jalannya tidak ramah lansia, menurun dan melewati anak-anak tangga gitu. Kita antri dulu nih untuk beli tiketnya. Pelayanannya sih cepat, jadi tidak menunggu lama. Untuk harga tiketnya seperti yang tertera di sini ya, kayaknya sih tidak dibedakan tiket antara WNI dan WNA. Dan pembayaran hanya bisa menggunakan kartu Jackcard. Tapi tenang aja, bisa top up di sini menggunakan cash atau debit. Kalau kalian nggak punya kartunya, tenang aja, bisa beli juga di sini dengan harga 50.000 tanpa saldo.
Tapi kalau kalian mau hingga ke puncak harap bersabar karena antriannya bisa 3 jam loh, apalagi di saat weekend. Harap disimpan baik-baik tiket kalian, terutama untuk kalian yang membeli tiket hingga ke puncak Monas. Monas sendiri dibangun pada 17 Agustus 1961 dan memiliki tinggi sekitar 132 meter. Emas yang berada di pucuknya konon beratnya mencapai 72 kg. Sambil menunggu antrian menuju puncak, aku akan ajak kalian ke museumnya dulu nih. Museum ini berisi koleksi diorama tentang manusia purba atau masa prasejarah, berbagai kerajaan di Indonesia hingga era Orde Baru. Terdapat 48 diorama di ruangan besar berlapis marmer di keempat sisinya, ditambah 3 diorama di tengah. Diorama kerajaan yang dipajang antara lain masa kejayaan Sriwijaya dan Majapahit. Lalu selain itu ada masa penjajahan bangsa Eropa yang disusul perlawanan para pejuang kemerdekaan Indonesia melawan VOC dan pemerintah Hindia Belanda. Simak videonya sampai selesai ya. Museum Sejarah Nasional tepatnya berada di dasar monumen pada kedalaman 3 meter di bawah permukaan tanah. Ruang besar Museum Sejarah Perjuangan Nasional berukuran luas sekitar 80 x 80 meter yang dapat menampung pengunjung sekitar 500 orang. Diorama ini seperti sebuah timeline yang membawa pengunjung Museum Monas menyelami kembali sejarah negara Indonesia. Diorama-diorama ini juga dilengkapi lampu dengan cahaya yang diatur, sedangkan ruangan lantai dasarnya sengaja dibuat sedikit temaram. Mengenai sejarah Monas sendiri sebenarnya dimulai dari niatan Presiden Soekarno untuk mendirikan suatu monumen untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan sekaligus sebagai perayaan kembalinya pusat kepemerintahan Indonesia ke Jakarta serta pengakuan Belanda atas kemerdekaan Republik Indonesia. Di sela-sela aku menunggu giliran untuk ke puncak, tepat pukul 11 aku naik satu lantai ke ruang kemerdekaan. Di sini kita bisa mendengarkan rekaman suara Bung Karno membacakan teks proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini mengatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945,
Yuk kita teriak lagi yuk semuanya, Bapak Ibu adik-adik ya. Merdeka! Merdeka! Luar biasa. Nah, dulu merdekanya Bapak Insinyur Soekarno, kalau ketemu sama para pejuang kita, Bapak sama putar aja ya Pak ya, jalannya ini lagi mau dijelasin dulu ya. Kalau ketemu sama para pejuang kita, dulu merdekanya dengan 5 jari. 5 jari ini melambangkan kita terbebas dari belenggu para penjajah, dan 5 jari ini melambangkan Pancasila. Nah, kalau yang merdekanya di kepala ini Sumpah Pemuda. Kita bertekad menyatukan suku bangsa kita, bahasa kita menjadi satu, yaitu Indonesia. Jadi ini merdekanya untuk Sumpah Pemuda, dan ini merdekanya untuk sehari-hari kalau ketemu sama para pejuang kita di dunia. Nah, di depan Bapak Ibu yang adik-adiknya, di sini ada pintu gapura. Pintu gapura memiliki 2 warna. Warna yang pertama warna apa? Warna hijau dulu ya, warna hijau. Warna hijau di sini melambangkan kesuburan. Jadi Indonesia adalah negara yang subur, sehingga dulunya para penjajah awal mulanya untuk membeli rempah-rempah datang ke Indonesia. Lama-lama ini mau menguasai apa? Hanya pertanian, perkebunan dan juga wilayah yang ada di Indonesia. Dan dipekerjakan siapa? Adalah orang Indonesia. Lanjut lagi, masih ada diorama-diorama yang belum kita explore nih. Simak videonya ya, kita lanjut explore lagi yuk. Jadi di setiap diorama ini menerangkan peristiwa apa yang terjadi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Setiap tahunnya ribuan wisatawan lokal dan mancanegara datang untuk mengagumi keindahan dan kebermaknaan Museum Nasional. Selain menikmati pemandangan kota dari atas ketinggian Monas, pengunjung juga bisa belajar tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia melalui museum yang ada di dalam Kompleks Monumen Nasional. Banyak sekolah mengadakan kunjungan edukatif ke Monas untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah dan nilai-nilai kebangsaan. Yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kembali ke negara kesatuan. Sebelum Republik Indonesia, kita list dulu Republik Indonesia Serikat ya. Indonesia menjadi anggota PBB pertama kali tahun 50 di New York. Akhirnya kita mendapat dukungan dan bantuan dari negara anggota PBB, dan akhirnya Belanda mundur dari Indonesia. Dan kita pun membentuk kerjasama dengan Asia Afrika untuk memperkuat negara kita supaya tidak ada lagi penjajah yang masuk ke Indonesia. Pemilu pertama kali tahun Tadi aku beli tiket sekitar jam 10-an. Nah, aku baru bisa masuk di jam sekitar 12-an. Yang berarti aku menunggu sekitar 2 jam untuk naik menuju puncak Monas. Kalian bisa lihat nomor antriannya di layar ini ya. Nanti juga ada pengumuman nomor urut sekian hingga sekian boleh diperkenankan masuk. Setelah pemeriksaan tiket masuk tadi, ternyata di sini masih antri lagi nih untuk naik ke liftnya. Karena aku berkunjung di weekend, jadi antriannya lumayan lama. Udah naik 10
Minggu iya bener liburan semua pada mau kesini. Nah, ini udah sampai, keluarnya di sebelah kiri, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Kasih ya. Sama-sama. Kita sudah sampai nih di puncak Monas. Ini adalah view yang bisa kita lihat dari puncak Monas. Karena ini tuh tinggi banget, jadi angin yang berhembus di sini lumayan kencang. Di sini pengunjung bisa menggunakan teropong yang terdapat di sudut tubuh Monas. Ada 4 teropong yang bisa digunakan pengunjung secara bergiliran. Dengan menggunakan teropong tersebut, kita bisa melihat suasana Monas dari atas. Seperti Masjid Istiqlal yang terlihat sangat jelas, begitu juga gedung-gedung lain yang berada di sekelilingnya. Nah, gimana menurut kalian? Wisata murah namun edukatif? Jawabannya adalah Monas. Menurut aku, Monas masih sangat worth it untuk dikunjungi, terutama sebagai sarana edukasi bagi anak-anak. Sebagai ikon utama di ibu kota, Monas masih menjadi destinasi wisata edukasi yang menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Semoga video ini bermanfaat ya. Agar channel ini terus berkembang, harap dukungannya untuk like, komen, subscribe, dan juga share video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.